Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Eh, Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hanif Azhar, ST MSc, dan teman-teman sekalian yang memperkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian atau riset saya bersama dengan Karisa Utari dengan judul riset atau penelitian yaitu perancangan kain komposit ramah lingkungan. Untuk latar belakang dari penelitian yang kami lakukan, saya bersama Karisa, yaitu mengangkat isu perihal lingkungan, di mana serat sintetis yang kebanyakan beredar pada saat ini uh, tidak ramah lingkungan, sehingga kami memiliki inovasi atau ide-ide menggunakan serat alam, terutama serat dari batang pisang abaka yang digunakan sebagai pengganti serat sintetis atau garmen, yang mana serat dari pelepah pisang abaka ini untuk kualitas maupun karakteristik tidak jauh berbeda dengan serat sintetis atau garmen yang banyak beredar di pasaran. Dan yang kedua, latar belakang kami melakukan penelitian ini yaitu serat batang pisang dari pisang abaka ini memiliki potensi yang besar untuk menggantikan serat sintetis. Serat batang pisang abaka ini terkenal juga memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari serat alami lainnya yang kebanyakan digunakan untuk pembuatan tali dan juga bila nantinya akan dijadikan sebagai kain, serat batang pisang abaka ini bersifat dingin dan tentunya juga karena berasal dari alam mudah terdegradasi dengan baik. Untuk rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama, apakah serat batang pisang abeka ini dapat digunakan sebagai pengganti serat sintetis untuk pembuatan kain, dan poin kedua yaitu bagaimana karakteristik dan sifat fisik dari kain komposit serat abeka ini, apakah ramah lingkungan untuk dibuat sebagai kain, dan pada poin ketiga yaitu bagaimana komposisi yang tepat dalam pembuatan kain komposit ramah lingkungan dari serat abeka ini. Untuk tujuan penelitian atau riset yang kami lakukan, poin pertama yaitu kami ingin mengeksplorasi bahan serat alami, terutama bahan dari batang pisang abaka ini, sebagai pengganti dari serat sintetis, dan juga kami juga ingin mengoptimalkan serat alam dari batang pisang abaka ini menjadi bahan baku untuk tekstil. Pada poin yang kedua yaitu kami ingin mengidentifikasi bagaimana karakteristik dan sifat fisiko-kimia dari kain komposit ramah lingkungan. Dan poin yang ketiga, kami ingin mengidentifikasi bagaimana pengaruh komposisi kapas dan serat pisang dari pisang abeka ini dalam proses pembuatan kain komposit ramah lingkungan. Untuk ukuran capaian yang kami ingin capai yaitu yang pertama, penggunaan serat pisang abaka sebagai bahan pengganti serat sintetis. Dan poin kedua, kami ingin mengetahui potensi kelayakan dari kain komposit atau rancangan kain komposit ramah lingkungan yang kami telah teliti ini, apakah sesuai dengan standar nasional Indonesia diperuntukkan sebagai produk tekstil komersial atau produk garmen komersial. Untuk kebermanfaatan kegiatan, kami ingin memanfaatkan serat alami dari batang pisang abaka ini secara optimal sebagai pengganti serat sintetis dalam pembuatan kain. Tentunya manfaat dari penggunaan serat alami ini akan mempermudah degradasi dari serat alami ini digunakan nantinya. Yang kedua yaitu kami ingin mengetahui komposisi serat alami dalam pembuatan kain, di mana setelah kita mengetahui komposisi dari serat alami ini, kami tentunya berkeinginan untuk mengembangkan lebih lanjut perihal kain dari serat alami ini. Dan ketiga yaitu kami ingin mengetahui potensi kelayakan kain komposit ramah lingkungan ini apakah sesuai dengan standar nasional Indonesia yang diperuntukkan menjadi produk tekstil komersial nantinya. Untuk timeline kegiatan kami yang kami rancang, untuk
survei bahan dan survei kemitraan kami akan lakukan pada bulan pertama, jelasnya pada bulan Maret, minggu pertama sampai minggu keempat. Dan untuk pengadaan bahan-bahan kami akan lakukan di bulan kedua, yaitu di bulan April, tepatnya pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Untuk proses produksi kami akan melakukan pada bulan ketiga, tepatnya pada bulan Mei dan juga bulan April, antara bulan April dan juga bulan Mei, pada minggu keempat pada bulan April, dan juga sampai dengan bulan Mei pada minggu keempat. Untuk evaluasi kerja dan pembuatan laporan akan kami lakukan pada bulan keempat, tepatnya pada bulan Juni, pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Berikut flow diagram kegiatan atau program yang akan kami lakukan, dimulai dari mencari bahan baku ke petani, dilanjutkan dengan mencari suplai bahan baku ke gudang, pengiriman bahan baku ke pabrik, proses deguming serat abaka atau proses penghancuran serat abaka menjadi partikel yang lebih kecil yang nantinya dapat diolah menjadi kain, dilanjutkan dengan pengeringan serat abaka, penghalusan serat abaka dengan mesin softener, pemotongan serat abaka, pembukaan serat abaka dengan mesin opener, pemintalan benang, penurunan benang abaka, dan pembuatan kain pada proses terakhir. Untuk simbol dan keterangan, lingkaran bermakna operation, tanda panah bermakna transportation, persegi bermakna inspection, setengah lingkaran bermakna delay, dan segitiga bermakna storage. Untuk perancangan atau rancangan anggaran biaya yang kami butuhkan, pada bulan 9 Maret 2021 kami membutuhkan serat abaka sebagai penyusun atau bahan baku utama proses pembuatan kain dari serat alami dengan kuantitas atau jumlah 3 kilo dengan harga satuan 86.000 dengan total atau jumlah 258.000. Dan pada bulan Mei 16 Mei 2021 kami membutuhkan material softener sebagai pelembut dari serat abaka dengan kuantitas 1 kilo dengan harga satuan yang biasa dijual yaitu 8.200 dengan jumlah 8.200. Dan pada bulan Juli 2021 kami membutuhkan material softener sebagai pelembut serat abaka dengan kuantitas atau jumlah 3 kilo dengan harga satuan 9.000 dan jumlahnya menjadi 27.000 dengan total anggaran keseluruhan yaitu Rp293.200. Berikut proses pengolahan dari serat alami berbahan dasar dari serat pelepah pisang abaka, yaitu pada proses yang pertama kita melakukan proses deguming dari serat abaka, dan proses kedua kami melakukan proses pengeringan serat abaka. Pada proses ketiga yaitu proses penghalusan serat abaka dengan mesin softener. Proses keempat kami melakukan proses melakukan pemotongan serat abaka menjadi partikel-partikel yang dapat diolah ke berikutnya. Pada proses kelima, serat abaka yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke mesin opener untuk melakukan proses pembukaan serat-serat abaka. Dan proses selanjutnya yaitu setelah serat abaka dapat dibuka menggunakan mesin opener, serat abaka yang telah menjadi partikel-partikel lebih kecil dipintal menjadi benang, dan pada proses terakhir yaitu proses penurunan benang abaka yang nantinya akan menjadi kain berbahan dasar serat alami dari pelepah pisang abaka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Yulianus Trandiko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.